Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Benudin Syaputra. Saya dari kelas 1C dengan NIM 0250430069. Di sini saya akan menjelaskan tentang baterai teknologi pada unit alat berat. Pertama, penjelasannya. Baterai teknologi pada unit alat berat adalah teknologi baterai yang digunakan sebagai sumber energi listrik untuk starter engine, sistem kontrol seperti switch atau valve elektronik, kemudian juga penggerak motor listrik pada unit alat berat yang menggunakan elektrik ataupun hybrid. Nah, fungsi baterai pada unit alat berat yaitu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, starting system untuk menghidupkan engine diesel ataupun kalau di kendaraan ringan seperti engine motor atau mobil. Kemudian ada sebagai power supply untuk menyuplai listrik ke ECU, sensor, dan sistem kontrol elektronik seperti switch ataupun valve elektronik ataupun seperti hidrolik elektronik seperti itu. Kemudian backup power, menjaga memori ECU dan sistem monitoring. Setelah itu yang terakhir adalah energy storage yang biasanya ada pada unit alat berat yang menggunakan listrik ataupun hybrid. Fungsinya untuk menyimpan dan energi dari regeneratif sistemnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis baterai teknologi pada alat berat. Yang pertama itu yaitu jenis lead acid baterai. Dia biasanya itu jenis baterai yang sangat umum digunakan pada unit alat berat. Kemudian dia memiliki tegangan itu 12 volt ataupun 24 volt. Nah, adapun tipenya dari lead acid baterai tersebut yaitu yang pertama flooded wet baterai atau aki basah yang biasanya digunakan. Kemudian maintenance free MF. Yang terakhir adalah AGM absorbent glass mat. Nah, yang kedua itu kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari lead acid baterai. Yang pertama itu kelebihannya yaitu harganya relatif murah. Yang kedua mudah didapat. Yang ketiga tahan arus start yang sangat berat. Biasanya alat berat kan arus startnya cukup berat ya. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu berat sudah pasti. Yang kedua umur pakainya lebih pendek. Yang ketiga tidak cocok untuk full elektrik. Selanjutnya itu jenis lithium ion baterai atau biasa nama senjawanya itu Li ion. Digunakan pada alat berat hybrid dan full elektrik. Untuk kontrolnya contohnya seperti ekskavator hybrid, wheel loader yang elektrik. Kelebihannya yaitu energi density-nya sangat tinggi. Kemudian baterai lebih ringan, beratnya lebih ringan, terus fast charging, dan umur siklusnya lebih panjang. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yaitu harganya sangat mahal ya, relatif mahal. Kemudian perlu baterai manajemen sistem atau BMS untuk mengatur listrik dan arusnya. Kemudian jenis yang ketiga adalah lithium ion phosphate, atau nama senyawanya yaitu LiFe PO4, yaitu subjenis lithium yang banyak dipakai pada alat berat modern. Kelebihannya yang pertama lebih aman, tidak mudah terbakar. Yang kedua itu thermal stability-nya tinggi. Kemudian yang ketiga umur lebih panjang, bisa digunakan 3000 sampai 6000 cycle. Kekurangannya harganya cukup lumayan mahal, tinggi juga. Kemudian ukuran fisiknya lebih besar dibanding Li ion jenis Li ion yang biasa. Kemudian jenis yang terakhir yaitu nickel metal hydride atau nama sejenisnya yaitu NiMH. Banyak dipakai pada unit hybrid generasi yang awal-awal. Kelebihannya tahan suhu tinggi, kedua umurnya cukup panjang. Kekurangannya energi density-nya lebih rendah dan mulai ditinggalkan. Jadi operator lebih sering menggunakan yang lithium. Nah, saya akan mengambil contoh
di salah satu baterai ya, yaitu Midak forklift baterai 24 volt 345 ampere per hour dengan jenis baterainya lead acid. Nah, pertama ada struktur utama dari Midak forklift baterai. Yang pertama dari baterai selnya dulu, yaitu dia per selnya memiliki tegangan 2 volt per selnya. Jadi jika menggunakan yang 24 volt, dia bisa menggunakan 12 sel, yaitu karena per selnya tadi 2 volt, jadi makanya kali dia 12 sel sama dengan 24 volt. Kemudian dia memiliki kapasitas setiap sel disusun seri hingga totalnya menjadi 345 ampere per hour. Seri itu dia seperti ini susunannya. Nah, jadi dia disusunnya per selnya seri. Ini nyambung ke sini, kemudian dari sini akan nyambung ke sini. Nah, kemudian yang kedua itu ada positif plate-nya atau plat bagian positif. Materialnya itu terbuat dari timbal dioksida Pb02. Fungsinya adalah tempat reaksi oksidasi saat baterainya digunakan. Terus kemudian menyimpan energi listrik. Nah, untuk karakteristiknya itu adalah platnya itu lebih tebal dibandingkan dari aki starter. Kemudian umurnya lebih panjang untuk siklus kerja yang cukup berat ya. Kemudian ada negatif plat. Bagian negatif platnya di sini, yaitu materialnya terbuat dari timbal murni Pb. Fungsinya adalah untuk reaksi reduksi. Yang kedua, untuk menyeimbangkan reaksi kimia dalam sel. Kemudian ada separator. Nah, materialnya itu terbuat dari mikroporus polyethylene atau PVC khusus. Fungsinya adalah untuk memisahkan plat positif dan negatif, mencegah short circuit atau short sistemnya. Yang ketiga, tetap memungkinkan ion mudah bergerak. Kemudian di sini ada elektrolit. Nah, elektrolit itu biasanya adalah cairan yang ada pada dalam selnya. Yaitu komponennya terbuat dari asam sulfat H2SO4 diplus dengan air. Fungsinya adalah untuk media perpindahan ion. Yang kedua adalah berperan langsung dalam reaksi kimia. Nah, kemudian di sini ada struktur sel. Yang pertama adalah sel kontainernya atau wadah selnya. Materialnya terbuat dari polipropilen tahan asam dan panas. Fungsinya adalah untuk menampung plat dan elektrolit, air elektrolit tadi, kemudian tahan getaran dan benturan forklift. Yang kedua adalah fan plug atau filler cap. Fungsinya adalah untuk tempat pengisian air akinya atau air elektrolitnya tadi. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan gas hidrogen dan oksigen saat charging. Untuk safety note-nya wajib dibuka saat charging untuk mencegah tekanan berlebihan. Jadi fan plug-nya ini atau penutupnya harus dibuka pada saat ingin charging agar dia tidak akan meledak karena tekanan yang berlebihan. Kemudian ada sistem koneksi dan mekanisme. Yang pertama itu ada intercell connector. Materialnya terbuat dari timbal atau tembaga berlapis timbal. Fungsinya untuk menghubungkan antar sel secara seri tadi. Kemudian menjaga tegangan tetap stabil di 24 volt. Oke, selanjutnya di sini ada main terminal. Biasanya untuk platnya positif dan negatif tadi. Fungsinya adalah untuk koneksi ke forklift controller dan motor.
mampu menahan arus yang besar, high current. Kemudian ada baterai tray atau steel case, tempatnya ya. Materialnya itu terbuat dari baja tebal, heavy body steel box. Fungsinya adalah untuk melindungi baterai pack, sekaligus sebagai counterweight dari forklift tersebut. Sistem pendukungnya pada media forklift baterai ini yang modern biasanya dilengkapi dengan water level indicator. Jadi kita bisa melihat level indikator waternya itu apakah dia kurang atau berlebihan. Kemudian ada namanya Aquamet atau Central Watering System untuk mengatur bagian baterainya. Kemudian battery plug yang tipenya itu Anderson. Terakhir itu ada thermal sensornya. Jadi kita bisa mendeteksi apakah dia cukup panas atau tidak. Nah, di sini ada diagram struktur dari baterai forklift 24 volt 345 ampere per hour. Nah, jadi yang tadi saya bilang selnya tadi kan dipasang dengan seri, konektornya diserikan seperti ini. Nah, kemudian di dalam struktur tiap selnya itu ada namanya plat positif yang terbuat dari PB02 tadi, kemudian separatornya untuk pemisahannya, kemudian plat negatifnya lagi PB, dan tiap platnya pasti diisinya dengan elektrolit cair. Nah, untuk ciri-ciri khusus traction baterai pijak tersebut, yang pertama plat yang sangat tebal, long life cycle, jadi bisa dipakai berulang kali. Yang kedua, dirancang untuk discharge hingga 80%. Ketiga, cocok untuk operasi forklift dari shift pertama sampai shift ketiga, berarti dari pagi sampai malam. Yang terakhir adalah umur pemakaiannya kurang lebih 1.500 sampai 2.000 cycle. Nah, di sini ada diagram wiring dari baterai ke forkliftnya. Yang pertama itu di sini pasti baterainya ada plus minusnya. Kemudian sambungkan melalui main konektor tipe Anderson tadi. Nah, dari sini akan dicabangkan. Dia akan yang pertama kan masuk ke bagian kontrol sistem forkliftnya yang bisa mengontrol forklift, dan akan disambungkan ke main fuse atau circuit breaker. Dan dari sini akan masuk ke DC kontaktor. Setelah dari sini, maka dia akan masuk ke motor siklon atau kontrol lainnya. Nah, di sini kenapa ada namanya main fuse ataupun circuit breaker dan DC kontaktor? Nah, fungsinya adalah untuk melindungi alat-alat yang sangat sensitif ini, motor listrik dan controller. Jadi karena arusnya cukup berat, dia akan ditahan dulu melalui fuse. Jika terjadinya short circuit, maka fuse dulu yang akan berkorban, akan pecah. Kemudian DC kontaktornya akan turun. Jadi tidak akan langsung merusak pada komponen-komponen yang sangat sensitif ini. Nah, oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.